Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang surah yang baru, yaitu surah Al-Qari'ah, ya. Di mana surah Al-Qari'ah ini akan kita bahas pendahuluannya seperti biasa. Surah Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101 dalam Al-Qur'an. Ini urutan. Urutan dalam Al-Qur'annya itu ada 101. Berarti 13 lagi itu selesai. Yaitu surah An-Nas adalah surat yang ke-114, ya. Surat ini terdiri dari 11 ayat. 160 huruf, 36 kata. Ini sesuai dengan informasi yang Bapak peroleh, ya. Dan merupakan surah Makkiyah. Maksudnya surah Makkiyah itu surat yang turun di kota Mekah. Merupakan surat ke-30 yang diturunkan kepada Rasulullah. Kalau ini surat urutan dalam Al-Quran, kalau yang ini urutan turunnya. Kan kalau urutan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kalau urutan turun itu dimulai dari Al-Alaq, ya. Yaitu setelah Al-Quraisy, untuk urutan turun nih, untuk urutan turun, bukan untuk urutan Al-Quran. Setelah Al-Quraisy, jadi turun dulu surah Al-Quraisy, baru turun surah Al-Qari'ah, kemudian surah Al-Qiyamah. Turunnya, ya, diwahyukannya. Maksud turun itu berarti diwahyukannya. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata Al-Qari'ah yang terdapat pada ayat pertama. Artinya menggebrak atau mengguncang. Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Jadi salah satu nama untuk hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Ada juga As-Sa'ah, waktunya waktu kiamat. Ada juga Yaumul Akhir, kiamat. Yaumul yang banyak ya, hari-hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, itu yang disebut juga dengan kiamat. Itu seperti itu. Jadi Al-Qari'ah merupakan nama lain dari hari kiamat. Secara urutan, Al-Qari'ah setelah surah Al-Adiyat. Kalau urutan, kalau tadi kan turun, ya, urutan Al-Adiyat. Jika surah Al-Adiyat diakhiri dengan uraian tentang hari kiamat, surat ini juga berbicara tentang hari kiamat. Jika surat Al-Adiyat diakhiri dengan isyarat pertanyaan kapan terjadinya kiamat, surah Al-Qari'ah ini justru menjelaskan apa yang terjadi di hari kiamat. Yakni suara keras yang memekakan telinga. Kiamat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu mempercayai adanya hari akhir. Rukun iman kan yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul-rasul Allah, nabi dan utusan Allah, ya. Kemudian beriman kepada hari akhir. Yang terakhir beriman kepada ketentuan Allah, baik itu baik untuk kita ataupun buruk, kita semua mengimani itu semua adalah ketetapan Allah. Nah,
Kalau berbicara tentang hari kiamat, kita harus ingat bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak akan abadi, karena akan ada akhirnya. Sengaja gambarnya seperti bumi yang hancur ya. Nah, ini di sini dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Muslim, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Jadi sebaik-baiknya matahari yang terbit itu di hari Jumat. Cuma banyak ya, alhamdulillah mulai sekarang sudah mulai berkurang. Oh, malam Jumat itu malam yang menyeramkan. Padahal Rasulullah yang menjadi panutan kita mengatakan sebaik-baik matahari yang terbit adalah di hari Jumat. Bagaimana bisa hari yang terbaik tapi justru menjadi hari yang menyeramkan? Ini yang harus diluruskan bersama. Hari Jumat adalah hari yang paling baik menurut Rasulullah. Ya, sebaik-baik hari, ya kan? Pada hari Jumat Adam diciptakan. Bapak kita, bapak manusia itu Adam, dan ibu seluruh manusia ibu Hawa. Nah, kalau Adam itu diciptakan di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Ini menandakan apa? Bahwasanya tempat asal kita itu adalah surga. Tempat asal manusia adalah surga. Jadi kita di bumi ini untuk menabung untuk tempat kita di surga nanti, untuk bekal kita di surga nanti. Nah, di sini wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ini kata Rasulullah lah ya, bukan kata Bapak. Jadi salah satu ciri-ciri akan datangnya hari kiamat itu adalah datangnya di hari Jumat. Mungkin makanya bilang, oh serem, ayo pada masuk ke rumah. Mungkin ya dulunya dianggap seperti itu mungkin supaya memanfaatkan waktu Jumat itu untuk ibadah-ibadah. Seperti sekarang ya di masjid-masjid ketika malam Jumat hampir rutin ada tahlilan, ada membaca Yasin, ada yang membaca surah Al-Kahfi, ada yang membaca dengan maulid-maulid Nabi, Simtud Turor, dan banyak ya. Ada yang membaca Asmaul Husna. Tujuannya apa? Untuk mengisi malam atau hari yang terbaik itu dengan kalimat-kalimat dan aktivitas-aktivitas yang baik. Dengan harapan seandainya memang itu jatuh kiamat pada hari itu, maka dalam keadaan yang baik juga harapannya. Seperti itu. Jadi, kapan datangnya kiamat? Rasulullah sudah memberikan salah satu ciri-cirinya, yaitu datangnya hari kiamat itu datang pada hari Jumat. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sughro, ada kiamat kubro. Nah, kiamat sughro itu maksudnya kiamat kecil. Orang meninggal itu namanya kiamat kecil. Orang kena musibah itu kiamat kecil. Tetapi ciri-ciri, tanda-tanda kiamat kiamat itu mau datang. Ini ada hadis tentang bermegah-megahan dalam membangun masjid. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat hingga orang-orang berbangga dengan kemegahan masjid. Ini hadis riwayat Imam yang 5 kecuali Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Bahwa 5 itu termasuk Bukhari, Muslim, Abu Daud ya. Imam Ahmad itu juga ya. Nah, di sini dijelaskan kiamat itu tidak akan terjadi sampai orang berbangga dengan kemegahan masjid. Megah, masjidnya mewah, tetapi penghuninya nggak ada.
Untuk yang jamaah sedikit. Itu yang harus dipikirkan. Termasuk kalian kalau sholat ya ke masjid. Ada lagi ciri kiamat ya. La taqumu sa'ah hatta yultamasa rajul min ashabi kama tultamasu autud taghadalalah fala yujad. Tidak akan terjadi kiamat sehingga salah seorang dari para sahabatku dicari-cari kesalahannya layaknya barang hilang yang dicari-cari akan tetapi tidak menemukannya. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, ini juga banyak. Kita lihat orang berbondong-bondong membangun masjid, tetapi ketika masjidnya udah jadi nggak diisi. Ada juga orang yang suka mencari aib-aib atau kesalahan-kesalahan orang lain. Orang lain nggak salah, dicari kesalahannya, ya susah. Kalau udah cari-cari kan namanya fitnah. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tanpa harus dicari saja sudah banyak kesalahannya. Itu pun yang ada pada diri kita. Lalu kenapa kita harus menyibukkan diri dengan mencari-cari kesalahan orang lain? Ini suatu perbuatan yang sia-sia. Lain ceritanya kalau kita melihat dan memang harus diluruskan. Nah, itu perbaiki. Tetapi kalau orang sudah berbuat sebagaimana mestinya terus dicari-cari kesalahan, itu namanya berlebihan. Seharusnya kita disibukkan dengan mencari-cari kesalahan dan keburukan yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian kiamat kubro. Nah, maksudnya kiamat yang besar ya, yang aslinya. Kalau tadi kan ciri kecil ya. Sekarang kan udah banyak keterlihatan, bahkan ada salah satu ciri akan datangnya kiamat itu banyak orang yang berpakaian tapi dia telanjang. Maksudnya bagaimana pakaiannya ketat. Dan ini ditujukan kepada wanita dalam hadis Rasulullah. Banyak perempuan-perempuan yang berpakaian tapi dia itu seakan-akan tidak berpakaian. Maksudnya memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya yang merupakan salah satu aurat ya. Karena perempuan itu auratnya seluruh tubuh. An Huzaifah ibni Asid al-Ghifari qala attala an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nanu natadzakkaru faqala ma tadzakarun qalu nadhkuru sa'ah qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin fadzakarut tukhan wad-dajjal wad-dabah wa tulu asyamsi min maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juj wa ma'juj wa salasata khusufin khasfum bil masyriq wa khasfum bil maghrib wa khasfum bi jaziratil arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari, Rasulullah menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Beliau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Dijawab oleh kami membicarakan kiamat. Lalu beliau bersabda, Rasulullah bersabda, kiamat tidak terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Kabut. Kabut di sini kabut yang bukan kabut dingin ya maksudnya. Ini tentu kabut, bukan kabut yang biasa. Ada kabut, ada juga yang bilang asap ya. Bukan asap kebakaran, tapi kabut. Bagaimana Allah alam ya. Hanya Allah yang tahu. Dajjal. Nah, kalau Dajjal ini orang yang menebarkan fitnah. Ini banyak penjelasannya. Ini pun banyak yang menjelaskan beda-beda rupa-rupa. Ada yang mengatakan laki-laki bermata satu, di jidatnya ada tulisan kafaro, yaitu kan penjelasan dari Rasulullah. Saya bukan ahlinya untuk menjelaskan seperti ini. Ada binatang ad-dabah. Ini terbit matahari dari barat. Turunnya Isa bin Maryam. Jadi kalau kepercayaan orang Islam, kita Isa bin Maryam itu tidak disalib, tetapi justru diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah yang nanti akan turun. Ya. Untuk apa? Untuk
membunuh Dajjal. Itu seperti itu. Syariatnya yang dipakai adalah tetap syariat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'juj Ma'juj sebuah kelompok ya, 3 gerhana, gerhana timur, gerhana barat, gerhana Jazirah Arab, dan terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Ini tanda yang besarnya. Tetapi sekali lagi Bapak tidak akan membahas lebih jauh karena memang bukan Bapak ahlinya. Dan ini pun banyak ahli yang berbeda pendapat. Jadinya Bapak tidak akan membahas. Tetapi ini ada tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, di depan kalian sudah terpampang surah Al-Qari'ah. Kita akan sama-sama baca. Seperti biasa, yang belum berwudu terlebih dahulu. Dan yang belum menutup aurat dengan sempurna, tutuplah, karena yang akan kita baca adalah kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Seperti biasa, pesan Bapak setelah kalian tonton, pahami dan juga catat, karena untuk mengingat-ingat kalian ketika belajar nanti tanpa harus melihat video. Dan setelah ini kalian kunjungi link untuk absensi sekaligus evaluasi harian. Adapun untuk passwordnya adalah kiamat. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.